Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita akan mengangkat satu hasil survei yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu oleh IPO atau IPO. Nama lembaga surveinya IPO atau IPO, Indonesian Political Opinion. Nah, survei ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Maret. Jadi fresh from the oven, ya kan? Artinya baru saja keluar, dan ini dilakukan terutama setelah beberapa dinamika terakhir terjadi, terutama dinamika di Koalisi Perubahan yang sudah sempurna 3 partainya itu menyatu, yaitu Nasdem, kemudian disusul Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, jadi hasil survei ini merupakan hasil tangkapan dari lembaga survei setelah beberapa fenomena politik itu terjadi. Dan memang hasilnya mampu mendorong Mas Anies Rashid Baswedan itu menjadi teratas. Jadi Mas Anies di dalam potret lembaga IPO ini ya itu memperoleh momentum yang amat sangat baik, dan itu tergambar dari hasil survei survei ini. Nah, dan sudah meninggalkan posisi Mas Ganjar dan Prabowo. Artinya Mas Anies itu nomor urut 1, ya, kemudian Ganjar Pranowo kedua, dan Prabowo ketiga. Itu kalau tidak salah. Tapi nanti kita akan lihat beberapa nama, dan survei ini dilakukan dengan responden sekitar 1.200. Margin kesalahannya atau margin of errornya itu 2,9% plus minus, dan dengan metode biasanya ya multi-stage random sampling. Jadi pengambilan sampelnya atau respondennya itu berjenjang. Nah, hasilnya seperti apa? Ini diberitakan oleh detik.com ya pada tanggal 11 Maret 2023 pada hari Sabtu yang lalu, dengan judul survei IPO Anies ungguli Ganjar dan Prabowo, AHY cawapres favorit. Tapi di konten ini saya hanya akan membahas di capres yang selalu rame ya, dan memang faktanya ya tren Anies memang semakin meningkat, walaupun di beberapa lembaga survei itu, misalkan terakhir di Litbang Kompas itu di urutan ketiga Mas Anies gitu, di tempat yang lain di urutan kedua gitu. Kalau di Indopol, di Foxpol, dan IPO itu di urutan pertama. Nah, berita ini disebutkan bahwa lembaga survei Indonesia Political Opinion IPO merilis hasil survei elektabilitas calon presiden atau capres 2024. Hasilnya Anies Baswedan berada di urutan teratas, disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, survei ini itu menariknya, pertama dia mensurvei kepada responden dengan menyiapkan 15 nama ya. 15 nama tokoh yang selama ini dianggap dan digadang-gadang atau diprediksi akan menjadi capres yang akan dipilih nanti. Jadi 15 nama tuh, tertutup 15 nama. Kemudian dilakukan survei lagi, itu capres 5 nama tertutup, ya. Kemudian terakhir itu 3 nama capres tertutup. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika responden ditanya hasilnya yang 15 nama tertutup, nah kita akan bacakan saja 15 nama tertutup itu. Jadi Anies Baswedan itu teratas dipilih dengan angka 31,6%. Kemudian Ganjar Pranowo itu 24,9%.
Kemudian Prabowo Subianto itu 21,1%. Kemudian ke nomor 4 itu jauh sekali, ya, itu Agus Harimurti Yudhoyono 6,2%, Ridwan Kamil 3,1%, Erick Thohir 2,41%, Sandi Uno 1,9%, Andika Perkasa 1,6%, Muhaimin Iskandar 1,4%, Erlangga Hartarto 0,9%, Zulkifli Hasan 0,1%, Surya Paloh 0,1%, Ahmad Saihu 0,0, mungkin 0,0 itu maksudnya 0,00 sekian gitu. Kemudian Mardiono juga sama, yang tidak tahu atau tidak jawab atau rahasia itu 2,6%. Kemudian lembaga ini menyodorkan 5 nama tertutup yang terdiri dari Anies, Ganjar, Prabowo, Agus Harimurti, dan Puan Maharani. Gitu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya Anies Baswedan tetap unggul di 32,6%. Ganjar Pranowo itu 26,8%. Prabowo Subianto menempel ketat Ganjar nih. Bedanya berarti hanya berapa ini? 1,7%, ya. Prabowo 25,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 7%, dan Puan Maharani itu 3,9%. Nah, kemudian responden disuguhi 3 nama, ya, 3 nama saja, ya, maksudnya mungkin ini hanya ada 3 poros koalisi yang akan maju, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ternyata Anies tetap menempati posisi pertama dengan 34,7%, Ganjarnya 29,6%, dan Prabowo 27,5%. Nah, itulah hasil survei terkini yang dilakukan oleh lembaga IPO ini. Nah, tentu saja orang banyak bertanya, kenapa hasilnya berbeda? Ya, yang tahu lembaga survei tersebut bagaimana mengolahnya. Tapi sepertinya jika melihat keadaan di lapangan, kenapa Anies bisa unggul? Ya itu tadi, karena pengaruh 3 partai yang sudah resmi berkoalisi, dan konon katanya sedang proses penandatanganan semua ketua umum 3 partai ini, jadi seperti piagam koalisi. Kemudian sudah mulai mengerucut ke dalam list pendek nama-nama cawapres. Nah, kemudian pergerakan Mas Anies di lapangan yang sering berkeliling itu juga menambah keyakinan masyarakat. Tidak hanya berkeliling, tapi juga Mas Anies sudah mengeluarkan teaser atau mengeluarkan jurus-jurus apabila dia akan memimpin, ya, tentang banyak hal, tentang 4 prinsip dia mengambil kebijakan, tentang apa yang diinginkan oleh dia untuk terus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dia ingin melakukan perubahan paradigma pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi itu jangan hanya cuma angka pertumbuhan tuh 5%, 6%, 7%, tapi ada distribusi pemerataan ke seluruh Indonesia. Mas Anies juga sering mengatakan tentang akses kepada job atau pekerjaan, artinya penyediaan lapangan kerja dan akses kepada sumber-sumber ekonomi, ya. Kemudian pemerataan tidak hanya pembangunan di Jawa saja, tapi juga di luar Jawa, perbaikan akses terhadap kesehatan dan pendidikan, sehingga fasilitas kesehatan terbaik itu tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tapi juga di luar daerah, sehingga orang daerah yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik itu tidak harus ke Pulau Jawa, termasuk juga dalam hal berobat gitu. Jadi target ingin membangun fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia itu tentu saja menjadi tawaran menarik dari masyarakat kita, sehingga tidak heran apabila
narasi, gagasan atau visi Mas Anies tersebut mendapat sambutan hangat. Jadi ketika responden ditanya, ketika masyarakat ditanya siapa yang akan ia pilih untuk presiden mendatang, maka angka atau jumlah masyarakat yang menjatuhkan pilihan terhadap Anies Rashid Baswedan itu semakin meningkat. Terlebih lagi koalisinya sudah terbentuk. Jadi itu kira-kira hasil survei IPO di bulan Maret ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Rizwan Channel. Terima kasih.